Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang lampu indikator baterai. Apa saja yang kira-kira harus kita lakukan sebagai pemilik mobil ketika kita menghadapi lampu indikator baterainya nggak normal. Kira-kira apa yang menjadi penyebab lampu indikator tersebut tidak normal. Jenis-jenis abnormality lampu indikator baterai itu apa saja. Jadi 3 hal itu ya nanti yang akan saya jelaskan. Tetapi sebelum kita lanjutkan, ada satu hal yang ingin saya garis bawahi kawan-kawan ya. Lampu indikator baterai ini adalah lampu yang cukup kritikal menurut saya. Jadi ketika kawan-kawan menghadapi abnormality, saya garis bawahi ya, mobilnya jangan dipakai kalau itu masih di rumah, ataupun kawan-kawan segera menepi, cari tempat yang aman dan segera perbaiki. Karena ketika kawan-kawan nekat menggunakan mobil yang lampu indikator baterainya itu menyala ataupun bermasalah, itu akan potensi mogok. Artinya kalau mobil kawan-kawan itu mogok di tempat-tempat yang tidak diinginkan, misalnya di jalan tol, di tempat-tempat yang sepi, gelap, itu akan menjadi masalah tersendiri Mas Bro. Jadi kawan-kawan harus kenal dulu nih abnormality lampu indikator baterai itu seperti apa. Kalau memang kawan-kawan tidak kompeten, ya lebih baik panggil mekanik ataupun panggil bengkel. Tetapi kalau kawan-kawan hobi utak-utik ataupun merasa kompeten di bidang elektrikal, silahkan nanti dicoba perbaikan-perbaikan yang mungkin akan saya berikan guidance-nya. Oke, tanpa perlu lama-lama, kameramennya bisa pindah ke sini biar bisa lebih mudah melihat indikatornya. Oke, kita mulai hidupkan Mas Bro ya. Ini kunci kontak on. Dia posisinya lampu indikator baterai itu biasanya di sekitaran monitor panel ya, atau MID. Kalau mobil saya letaknya di sini. Ini dia nih, indikator baterainya kelihatan ya. Normalnya indikator baterai itu dia akan menyala ketika kunci kontak on dan akan mati ketika engine sudah running. Ini contohnya, ini masih on, dia nyala. Kalau engine saya start, saya running, lampu indikatornya akan mati. Ini posisi normalnya seperti itu. Oke, saya matikan lagi ya. Kondisi tidak normalnya seperti apa? Kondisi tidak normalnya itu ada 2 Mas Bro, yaitu yang pertama, lampu indikator ini tidak menyala ketika kunci kontak on dan tetap tidak menyala ketika engine running. Abnormality yang kedua, lampu indikator ini menyala ketika kunci kontak on dan tetap menyala ketika engine running. Bisa dipahami ya? Oke, artinya ketika kawan-kawan menghadapi salah satu kondisi tersebut, itu harus diperbaiki dulu ya mobilnya. Atau kawan-kawan ketika di perjalanan tiba-tiba menghadapi kondisi tersebut, kawan-kawan harus segera cari tempat yang aman untuk berhenti, untuk menepi, dan segeralah diperbaiki sebelum mobil itu mogok. Atau kawan-kawan bisa panggil mekanik ya, atau teknisi ketika kawan-kawan tidak kompeten di bidang elektrikal mobil seperti itu. Oke, setelah ini akan saya simulasikan ya. Ayo kita ke depan saja. Oke, jadi lampu indikator baterai abnormal atau dia tidak normal, itu salah satu pertanda bahwa sistem pengisian mobil itu bermasalah Mas Bro. Jadi lebih spesifiknya lagi area alternator ya, yang bermasalah area alternator. Beberapa kali saya menemui sebuah sumber yang mengatakan kalau lampu indikator baterai itu salah satu indikasi bahwa akinya juga drop gitu ya. Tetapi kalau menurut saya, aki drop itu adalah efek Mas Bro. Jadi sumber masalah utamanya itu ada di sistem pengisian. Sistem pengisiannya tidak bekerja, akinya menjadi drop. Jadi bukan masalah utama akinya. Yang menjadi masalah utama kemungkinan besar 99% itu ada di sistem pengisian. Nah, sistem pengisian kerusakannya ada apa aja? Itu ada 2. Yang pertama tadi, ketika kawan-kawan menemui lampu indikatornya itu tidak menyala saat kunci kontak on dan tetap tidak menyala ketika engine running, itu biasanya kerusakannya di area sini. Dia biasanya kerusakannya di jalur keluarnya arus, di kabel besarnya ini ya, atau terminal B, biasanya dikatakan ini terminal B. Biasanya hanya di area sini saja, apakah ada yang putus atau ininya tidak connect atau kabelnya putus, itu di area sini. Tetapi alternatornya dia masih bagus. Nah, kita simulasikan ya. Ini kan coba saya lepas.
Oke, ini saya simulasikan, saya lepas ya. Nih, hati-hati kawan-kawan kalau mau simulasi nggak boleh kena ground ya. Seperti ini. Ini alternator saya masih bagus, tetapi jalur keluarnya saya lepas seperti ini. Apa yang akan terjadi kita lihat. Ya, kita lihat ya. Lampu indikator baterainya tidak menyala, Mas Bro. Harusnya kalau dia kondisi normal, dia akan menyala ketika kunci kontak on seperti ini dan akan mati ketika engine hidup. Tapi ini posisi kunci kontak on, dia tidak menyala. Kita start ya. Masih bisa start dan mobil kalau dikendarai masih normal. Tetapi nanti jarak tertentu mobil ini akan mogok. Nah, nggak hidup juga ya. Jadi itu abnormality yang pertama, Mas Bro. Kalau sudah tahu seperti ini ya kawan-kawan harus segera memperbaiki. Oke, cara memperbaikinya seperti apa ya, tentu saja kita ke depan lagi. Cara memperbaikinya seperti apa, tentu saja ini ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama bisa jadi memang jalur lampunya atau lampunya yang putus, atau bisa jadi memang sistem pengisiannya terputus seperti ini. Ya tentu saja kawan-kawan harus ngetes dengan voltmeter ya. Di aki sini bisa dites dengan voltmeter, atau kawan-kawan bisa pasang voltmeter di dashboardnya yang sudah saya contohkan sebelumnya. Link videonya ada di kolom deskripsi bagaimana cara mudah memasang voltmeter. Kalau sistem pengisiannya itu dia masih normal, yaitu di antara sekitar 14 volt, artinya yang masalah bukan sistem pengisiannya, tetapi hanya jalur lampunya atau lampunya mati. Tetapi kalau memang sistem pengisiannya ini bermasalah ya sekitar 12 volt saja, itu pasti yang bermasalah adalah sistem pengisiannya. Oke, saya akan ambil voltmeter dulu ya. Oke, ini ya kita tes dengan voltmeter kondisi pengisian yang tidak normal itu seperti apa. Ini bisa ke sini 12,16 volt aja, Mas Bro. Bisa diperlihatkan sini jacknya agak ke atas kameranya biar kelihatan semua. Nah, 12,15 saja, Mas Bro. Ini kondisi pengisian tidak normal. Artinya kalau seperti ini ya kawan-kawan harus perbaiki, harus temukan di mana permasalahan tersebut. Oke, kita matikan lagi. Oke, ini kita pasang lagi, Mas Bro ya. Jadi kita cek berapa pengisian normal itu. Oke, kita ke depan, kita start lagi. Nah, nyala ya. Indikator akinya nyala, kita start. Mati. Ini kondisi normal. Kita cek tegangan pengisiannya. (14,5 volt, Mas Bro. Ini tegangan pengisian normal ya. Jadi kawan-kawan kalau mau troubleshooting sistem pengisian, kawan-kawan harus punya voltmeter. Ini untuk abnormality yang pertama, Mas Bro ya. Ini saya matikan dulu mesinnya ya. Oke, itu tadi untuk abnormality yang pertama, Mas Bro ya. Untuk abnormality yang kedua, itu dia indikator baterainya dia ketika posisi on nyala, tetapi akan tetap nyala ketika mesin sudah hidup. Jadi nyala terus seperti itu. Sama seperti tadi ya. Jadi abnormality yang kedua ini mesin masih bisa beroperasi normal, tetapi kalau kawan-kawan nekat untuk memakainya itu akan mogok. Jadi harus diperbaiki dulu. Ini garis bawahnya di sini, Mas Bro ya. Saya ulang-ulang berkali-kali. Kalau kawan-kawan menghadapi lampu indikator aki itu tidak normal, kawan-kawan harus perbaiki dulu atau mencari tempat yang aman untuk mengamankan diri lah. Jangan sampai mobilnya mogok di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Oke, kalau kita menghadapi abnormality yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ini saya sarankan kalau kawan-kawan tidak kompeten di bidang elektrikal mobil, itu saya sarankan manggil mekanik spesialis elektrikal. Kemungkinan besar kalau lampu indikator akinya itu tetap menyala saat mesin hidup, kemungkinan besar yang bermasalah adalah alternatornya. Bisa jadi spoolnya terbakar, bisa jadi diodanya, ataupun yang lain-lain. Tetapi kawan-kawan harus buka alternatornya. Seperti itu, Mas Bro. Itu ya video saya di kesempatan kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.